Halo penonton imut. Kembali lagi di channel Tikoma. Perkenalkan, nama saya Curly. Dan saya Baim. Kita berdua akan menceritakan kembali film-film yang mungkin pernah kalian tonton maupun belum. Dan pasti dengan film-film yang seru dan keren. Oh iya, video ini mengandung spoiler ya. Oke, hari ini kita akan menceritakan alur cerita film animasi berjudul Luca. Film ini diproduksi oleh Disney dan Pixar pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang dua monster laut yang menginginkan sebuah Vespa. Vespanya Vespa Matic nggak? Kalau Matic aku juga mau lah. Alah, kebanyakan mau Lili. Kalau mau mending kita review filmnya dulu, oke? Sikat Im. Film diawali dengan sebuah kapal nelayan yang diganggu oleh monster laut misterius. Terlihat monster laut tersebut sedang mencuri barang-barang di kapal nelayan. Namun, aksinya ketahuan oleh nelayan dan monster laut itu pun menampakkan wujudnya. Nelayan sontak mencoba untuk menangkap monster laut tersebut, namun ia berhasil lolos. Scene berlanjut ke dalam lautan. Terlihat monster laut bernama Luca sedang menjaga ikan peliharaannya. Luca yang sedang mengawasi ikan-ikannya melihat barang asing dari daratan berupa jam waker dan sebuah kartu. Namun, ketika ada kapal melintas, Luca pun ketakutan dan segera bersembunyi. Scene berlanjut di rumah Luca. Di sana terdapat ibu Luca, ayah Luca, dan nenek Luca. Saat makan siang, Luca menanyakan dari mana asal kapal yang ia temui tadi. Nenek menjawab kalau kapal itu ada di daratan dan dibuat oleh manusia. Sontak, hal itu membuat Luca makin penasaran akan kehidupan yang ada di permukaan laut. Namun, sang ibu segera mewanti-wanti Luca agar tidak boleh ke daratan, karena sangat berbahaya. Setelah makan siang, Luca melihat barang-barang yang ia temui tadi. Luca juga menemukan sebuah gramafon. Ketika asik melihat gramafon, datang sosok memakai baju penyelam dan ingin menyerang Luca. Namun, itu hanyalah prank semata dari monster laut yang seumuran dengan Luca. Monster itu bernama Alberto. Alberto mengambil barang-barang yang ditemukan oleh Luca. Luca pun mengejar Alberto. Seketika Luca ditarik ke daratan dan berubah menjadi manusia. Luca, yang pertama kali berubah menjadi manusia, merasa ketakutan. Namun, ketika sudah tenang, Luca melihat ke daratan dan ia sangat takjub. Luca yang merasa anak baik tidak mau berlama-lama dan meninggalkan Alberto. Di malam harinya, Luca masih kepikiran tentang keadaan daratan dan Alberto. Singkat cerita nih, Luca yang masih penasaran tentang daratan bertemu kembali dengan Alberto dan lagi-lagi ia diajak untuk ke daratan. Luca yang kembali ke daratan merasa bingung untuk berdiri dan berjalan. Lalu Alberto mengajarkan Luca bagaimana cara berjalan layaknya manusia. Alberto juga mengajarkan bagaimana hidup di daratan seperti bernafas, melihat matahari, dan mengenalkan gravitasi. Alberto juga mengajak Luca ke rumahnya yang ada di daratan. Alberto menjelaskan kalau dirinya tinggal bersama ayahnya. Namun, sang ayah sering bepergian dan hanya sesekali pulang. Setelah masuk rumah Alberto, Luca terkesima dengan barang-barang manusia yang dikumpulkan Alberto. Khususnya, Luca sangat terkesima melihat poster Vespa. What's that? Oh, it's just the greatest thing that humans ever made. The Vespa. Alberto menjelaskan dengan Vespa ia dapat mengelilingi daratan kemanapun yang Luca mau. Kalau Vespa aku juga mau Im. Apalagi pakai helm Carlos tuh loh. Lanjut ah. Singkat cerita, mereka berdua membuat Vespa bohongan dari barang-barang bekas milik Alberto. Sesudah membuat Vespa dari barang bekas, Luca pulang ke rumah. Namun, ibunya telah menunggu dan menanyakan Luca dari mana saja. Luca yang kebingungan menjawab, dibantu oleh neneknya yang beralasan mencarikan cemilan untuknya. Nenek Luca baik banget Im. Jadi kangen almarhum nenekku. Keesokan harinya, mereka mencoba Vespa buatan mereka dengan menuruni tebing. Walaupun terlihat bahaya, mereka justru menyukai hal tersebut.
Di sisi lain, ibu dan ayah Luka tahu kalau Luka membuat patung untuk menggantikan dirinya. Mereka tahu kalau Luka sedang bermain di daratan. Senja pun tiba. Mereka membicarakan tentang mimpi mereka menjelajahi kota dengan Vespa. Luka bermimpi naik Vespa dengan Alberto melewati perkebunan dan luar angkasa yang dipenuhi dengan ikan. I'm doing it, Alberto! I'm doing it! Alberto? Oh. Namun, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Dan Luka pun terbangun. Luka yang sadar dirinya tertidur, segera pulang ke dalam laut. Luka memasuki rumahnya secara diam-diam, namun ketahuan oleh ibu dan ayahnya. Di sana juga ada paman Luka, seorang monster laut jelek penghuni dasar laut yang dalam. Ibu Luka yang mengetahui ia bermain di daratan yang berbahaya, memutuskan untuk menitipkan Luka ke pamannya di dasar laut yang paling dalam. Mendengar hal tersebut, Luka langsung pergi dari rumah. Luka memberitahu Alberto tentang masalahnya yang akan dikirim ke dasar lautan. Namun, Alberto malah mengajak Luka kabur dan pergi ke kota agar mendapatkan Vespa. Luka yang sedari awal menginginkan Vespa, memutuskan untuk ikut dengan Alberto. Aku pengen beli Vespa. Vespa terus. Mereka berenang dengan bahagia menuju kota. Luka merasa senang karena dirinya telah bebas dan akan bersenang-senang dengan Alberto. Perlahan-lahan mereka berjalan memasuki kota Porto Rosso. Luka pun merasa takjub akan kehidupan manusia di sana. Namun, Luka juga merasa takut karena di sana ada gambar-gambar dan patung tentang pemusnahan monster laut. Tiba-tiba datanglah Ercole dengan kedua temannya. Ercole yang menaiki Vespa membuat Luka dan Alberto terkesan karena bisa melihat Vespa yang asli. Tanpa sengaja, Luka menendang bola dan mengenai Vespa Ercole. Ercole yang kesal langsung memarahi Luka dan ditambah Ercole tidak mengenal mereka. Ercole memperkenalkan dirinya dengan sombong. Dirinya adalah juara bertahan berturut-turut lomba balap di Porto Rosso. Dan dari situlah ia mendapatkan uang untuk membeli sebuah Vespa. Merasa ada yang mencurigakan dengan bau ikan di badan Luka, Ercole berniat menyeburkan Luka ke dalam air. Seketika datanglah gadis kecil bernama Julia menolong Luka dan Alberto. Ercole juga mengejek Julia karena Julia adalah musuh bebuyutan Ercole di lomba balap Porto Rosso, yang notabene-nya Julia tidak pernah menang. Dengan bete, Julia, Luka, dan Alberto pergi meninggalkan Ercole. Julia menjelaskan ke Luka dan Alberto tentang perlombaan balap Porto Rosso. Dengan memenangkan lomba, mereka akan mendapatkan uang dan mereka bisa membeli Vespa, walaupun Vespa yang butut. Itu keliru, Im. Kan Vespa butut sekarang mahal-mahal loh. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, Li. Lanjut ah. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto berniat untuk memenangkan lomba. Julia menjelaskan perlombaan terdiri dari berenang, makan pasta, dan balap sepeda. Maka dari itu, Luka dan Alberto membutuhkan tim. Setelah mendengar Luka dan Alberto ingin gabung ke timnya, Julia ragu dan mengetes kemampuan mereka. Luka yang tidak bisa bersepeda jatuh berulang kali. Melihat kegigihan Luka, Julia akhirnya memutuskan mereka untuk masuk ke dalam tim. Dengan komposisi lomba, Julia berenang, Alberto makan pasta, dan Luka bersepeda. Underdogs. Namun untuk mendaftar lomba, mereka harus mencari uang untuk biaya pendaftaran. Julia mengajak Luka dan Alberto untuk makan malam dan bertemu ayahnya. Di sana, mereka melihat artikel koran tentang monster laut dan nelayan yang sedang memburunya. Massimo menanyakan tujuan Luka dan Alberto datang ke kota. Lalu Julia menjawab kalau mereka datang untuk mengikuti balapan Porto Rosso. Namun, ayahnya Julia berkata kalau perekonomian keluarga mereka sedang ambyar. OTW kita sabi.com, Im. Langsung yuk untuk Julia dan teman-temannya, Im.
Mendengar hal itu, Luca dan Alberto menawarkan bantuan ke Tuan Massimo untuk berjualan dan mencari ikan agar mereka bisa mendapatkan uang tambahan untuk biaya pendaftaran. Grazie, papà. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Julia menawarkan rumah pohonnya untuk Luca dan Alberto. Keesokan harinya, orang tua Luca datang untuk mencari Luca ke daratan. Luca dan Alberto terbangun dengan wujud aslinya karena hujan. Mereka panik karena takut ketahuan dan untungnya dengan sigap mereka mengeringkan badan dan berubah wujud menjadi manusia. Massimo segera membawa keduanya untuk pergi menangkap ikan. Karena Luca dan Alberto adalah makhluk laut, mereka tahu di mana titik biasanya ikan berkumpul. About there. Tidak lama kemudian, mereka kembali dengan tangkapan ikan-ikan yang melimpah. Benissimo. Let's go sign up. Di tempat lain, ibu dan ayah mencuri baju untuk berbaur agar bisa menjemput Luca dengan cara menceburkan anak-anak ke dalam air. Luca dan teman-teman segera pergi mendaftarkan diri di lomba Porto Rosso. Tak lama Ercole dan teman-temannya datang dan mengambil uang mereka. Keributan pun terjadi. Luca berkata akan mengalahkan Ercole. Ercole yang tertantang mengembalikan uang mereka agar bisa mendaftar dan bertekad untuk mengalahkan Luca di balapan nanti. Mereka segera berlatih sesuai tugasnya masing-masing agar bisa menang. Walaupun itu memerlukan usaha dan kerja keras. Di tempat lain, ayah dan ibu masih berusaha menemukan Luca dan membasahi setiap anak dengan air. Tapi usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Luca tak sengaja melihat kedua orang tuanya dan menceritakan ke Alberto. Alberto mengatakan ke Luca agar tidak usah khawatir karena orang tua Luca tak mengenali wujud manusia Luca. Tak lama Massimo mengajak Alberto untuk mencari ikan. Alberto pergi dengan muka bete karena melihat kedekatan Luca dan Julia. Luca bercerita setelah memiliki Vespa nanti, dia akan berpetualang dengan Alberto dan tidur di bawah sinar ikan. Julia bilang kalau yang di langit itu bukan ikan, tapi bintang dan bulan. Julia segera membawa Luca untuk mengikutinya melihat bintang dengan sebuah teleskop. Julia juga menjelaskan tentang planet, sistem tata surya, dan alam semesta. Luca kembali terkesan dan kembali berimajinasi berpetualang di antariksa. Julia mengatakan banyak sekali ilmu-ilmu di luar sana yang belum Luca tahu. Dan Julia mengatakan kalau semua ilmu tersebut bisa didapatkan di sekolah. Mendengar hal tersebut, Luca tertarik untuk bersekolah. Lalu, Julia membelikan buku antariksa ke Luca. Luca memberitahu Alberto bahwa yang di langit itu bukan ikan, melainkan bintang dan bulan. Namun, Alberto tidak percaya. Tiba-tiba Ercole datang melemparkan tombak ke arah Luca dan Alberto. Setelah sedikit berkelahi, mereka pun pergi. Go, now, before I change my mind. Nobody wants you here, idioti! Keep running! Ibu dan ayah Luca juga masih mencari Luca sambil putus asa. Mereka memikirkan kembali perlakuan mereka terhadap Luca yang terlalu mengekang. Kemudian, Luca berpapasan dengan ayah ibunya dan Luca dengan cepat kabur. Setelah cukup jauh, Luca berhenti dan melihat kereta yang sedang melintasi Genova, kota tempat Julia bersekolah. Luca bertanya apakah sekolah menerima setiap orang. Julia menjawab semua bisa bersekolah asalkan memiliki uang. Alberto yang geram karena topik pembicaraan Luca dan Julia, mereka menuruni bukit curam Porto Rosso. Sampai akhirnya, mereka lepas kendali dan terjatuh di laut. What was that? Luca yang kesal dengan kelakuan Alberto, dengan jujur mengatakan kalau ia ingin bersekolah dan melupakan mimpinya bersama Alberto. Alberto pun menjelaskan kalau Luca bukan manusia dan dia tidak akan bisa bersekolah. Mereka pun berkelahi karena sudah beda tujuan. Tak lama, Julia pun datang. Julia senang Luca dan Alberto selamat ketika menuruni bukit tadi. Luca kembali bertanya apakah mereka bisa ikut bersekolah. Julia pun menjawab, itu adalah ide yang baik. Kemudian Alberto bertanya apakah sekolah menerima murid yang bukan manusia. Agar Luca melupakan mimpinya tentang sekolah, Alberto pun menceburkan dirinya ke air dan berubah menjadi monster laut.
Luka yang tak mau identitasnya ketahuan juga meneriaki dan menuduh Alberto adalah monster laut. Tak lama Ercole datang dan ingin menangkap monster laut. Alberto pun pergi dengan rasa sakit hati. Luka itu juga gitu, Im. Alberto kan pengen naik Vespa jalan-jalan bersama. Kok dia malah pengen sekolah? Sesampainya di rumah, Massimo menanyakan keberadaan Alberto. Luka menjawab kalau Alberto pergi dan tidak bisa ditemukan. Kemudian Massimo segera mencarinya. Tak lama kemudian Julia mengetahui Luka adalah monster laut seperti Alberto. Julia pun menyuruh Luka untuk pergi dari Porto Rosso. Julia berkata ke Luka bahwa dia membahayakan nyawa sendiri demi Vespa adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Goodbye, Julia. I'm sorry. Luka pun memutuskan untuk menemui Alberto ke rumahnya untuk meminta maaf. Sesampainya di rumah Alberto, Luka melihat barang-barang Alberto sudah berantakan. Luka juga melihat banyak tanda hitungan di tembok. Luka menanyakan hitungan tembokan itu kepada Alberto. Dengan sedih, Alberto menjelaskan itu adalah hitungan hari ketika ia terakhir kali bertemu dengan ayahnya. Dan Alberto menjelaskan ayahnya sudah tiada. Mendengar hal itu, Luka kasihan dengan Alberto dan berniat untuk mendapatkan Vespa agar tujuan mereka pergi ke berbagai tempat terwujud. Dan Alberto pun tidak bersedih lagi. Take me, gravity! Luka pun pergi menuju Porto Rosso. Hari perlombaan Porto Rosso pun tiba. Luka mendaftarkan dirinya dan beda kelompok dengan Julia. Lomba pun dimulai dengan kategori renang. Agar tidak ketahuan, Luka memakai baju selam besi yang menutup semua badannya. Julia takut karena wujud asli Luka bisa ketahuan karena lomba renang tersebut dijaga oleh beberapa nelayan yang siap menombak jika ada monster laut. Namun, Luka tidak menyerah dan lomba pun dimulai. Walau tertinggal, Luka berhasil menyelesaikan tantangan pertama. Dan dilanjutkan dengan lomba makan pasta. Setelah selesai makan pasta, lomba dilanjutkan dengan kategori balap sepeda. Luka mengayuh sepedanya dengan cepat dan mampu mengungguli Ercole. Namun, tiba-tiba hujan turun. Terpaksa Luka harus menepi. Aduh, ada-ada aja sih pakai hujan segala. Kan jadi ikan lagi nanti, Im. Tiba-tiba, datanglah Alberto membawa payung untuk membantu Luka. I'm coming for you. Namun, dengan sengaja, Ercole menendang Alberto dan Alberto berubah menjadi monster laut. Ketika Alberto masuk ke dalam jaring, Luka dengan berani membantu Alberto meloloskan diri. Luka membonceng Alberto dan mengayuh sepeda dengan cepat menyalip semua peserta. Tiba-tiba Ercole membawa tombak untuk menangkap Luka dan Alberto. Dengan sigap, Julia menabrakkan dirinya ke Ercole. Akhirnya, Luka dan Alberto tiba di garis finish dan langsung dikepung oleh massa untuk ditangkap. Namun Massimo menyelamatkan mereka dan bilang ke warga kalau mereka tidak berbahaya dan malah membantu perekonomian keluarganya. Warga pun mempercayai Massimo. Ya iya, tadi ayahnya kan dibawain ikan banyak, dicariin titik tuh, mana ikannya yang banyak tuh. Jadi ya, ngaruh gitu loh, Im. Lomba pun dimenangkan oleh Luka dan Alberto, karena merekalah yang mampu sampai di garis finish mengungguli peserta lainnya. Hari itu kejayaan Ercole berakhir, dan dia pun dipermalukan di depan umum. Ayah dan ibu Luka segera mendatangi Luka, dan berkata kalau mereka merasa bangga. Akhirnya, Alberto dan Luka berhasil mendapatkan Vespa yang mereka inginkan. Dan kemenangan itu dirayakan dengan makan bersama antara keluarga Luka dan Julia. Singkat cerita, Julia berpamitan untuk berangkat sekolah ke Genova. Tanpa diduga, Alberto menjual kembali Vespanya untuk biaya sekolah Luka. Ayah, ibu, dan nenek Luka juga datang ke sana dan mengizinkan Luka untuk bersekolah. Ibu Luka berpesan agar hati-hati dan selalu mengabari selama di sekolah. Where's your stuff? Namun sayang, Alberto tidak ikut bersekolah dengan mereka. Alberto memutuskan untuk tinggal bersama Massimo sebagai nelayan. Dengan berat hati, Luka dan Alberto harus berpisah.
dan film pun selesai. Keren banget sih Im itu perjuangan sahabatnya, siapa tuh namanya? Si Alberto ya? Iya itu, si Alberto tuh keren banget, dia ngejual Vespa demi sekolahnya si Luca loh. Kamu kalau sekolah dulu dibayarin siapa? Kalau aku sih dibayarin orang tua. Dan pesannya sih kalau aku ya, jangan pernah membedakan antara ikan dan manusia, karena kita saling berdampingan tuh, karena ikan manusia makan ikan manusia dan Udahlah. Kalau aku sih mending Vespanya itu nggak usah dijual nih. Mending buat touring Vespa. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!